Wabarakatuh. Saya Putri Zenzaini Kristiani dari kelas tim PDJ dengan NIM 23314 sampai 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KKN. Di sini saya mengambil materi di mengapa sih teman komputer itu penting. Jadi yang pasti karena ancaman kelas seperti ini pesan sudah digital. Nah, kita seperti yang kita ketahui dari itu sangat seperti itu. Jadi kami kemarin bisa digunakan jika tidak diarahkan. Itu juga kalian sendiri untuk melindungi kerahasiaan, jaga putus dan sekarang data tetap dapat diakses oleh pengguna yang Nah, di sini ada beberapa jenis dari proses keamanan. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Nah, di sini bertujuan untuk menjaga informasi secara tidak izin, dapat menggunakan fitur-fitur, contohnya integrate pada suatu file, yaitu pada dokumen tersebut dokumen yang bisa dibuka oleh pengguna. Nah, manfaatnya tentunya untuk mencegah data, melindungi privasi dan menghindari penyalahgunaan informasi. Yang kedua terdapat integrity atau integritas. Di sini kita memastikan bahwa data-data pasti tidak dimodifikasi langsung tanpa sepengetahuan pemilik. Nah, jadi dapat mengecek dengan nilai checksum ke dalam dokumen. Nah, ini dihitung saat file selesai dibuat dan dapat dibandingkan untuk mendeteksi jika adanya perubahan. Nah, availability ini untuk menjamin bahwa data tetap dapat diakses oleh pihak yang berhak kapan kalian contoh implementasinya seperti menyimpan file hasil enkripsi dan checksum ke Google Drive, lalu dapat melakukan backup menggunakan hardware atau flash disk dan juga software itu storage. Nah, tujuan dari ini menghindari kehilangan data karena kerusakan perangkat dan juga memastikan data diakses dari lokasi lain. Contoh misalnya dari akses legal, kita dapat melakukan mitigasi dengan enkripsi dokumen dengan melakukan password. Lalu jika terdapat risiko perubahan diam-diam, maka mitigasinya kita dapat menyisipkan cek juga verifikasi rutin, dan ketika ada risiko file dapat diakses, kita dapat melakukan mitigasi dengan melakukan backup rutin ke port dan perangkat lain. Nah, di sini saya akan melakukan contoh pengimplementasian sederhana menggunakan data Word yang telah saya bikin di sini. Di sini saya sudah memasukkan data yang cukup penting, itu data praktik. Nah, untuk yang pertama kita akan mengimplementasikan dulu confidentiality-nya atau kerahasiaan. Contoh pengimplementasinya kita dapat melakukan protect dengan cara menambahkan enkripsi with password. Nah, di sini kita bisa memasukkan password sesuai yang kita inginkan. Masukkan lagi. Nah, untuk contohnya kita set dulu, kita simpan ke setelah kita simpan, kita akan mencoba membukanya apakah. Nah, ini kita harus memasukkan password yang kita bikin tadi. Nah, ini termasuk ke dalam confidentiality. Lalu untuk pengimplementasian integrity, kita dapat mengecek nilai checksum. Jadi misalnya nih, ini kan datanya belum kita rubah atau masih belum asli. Kita dapat mengecek menggunakan beberapa tools, tapi di sini saya menggunakan tools PowerShell dari
Nah, di sini saya sudah menyiapkan lokasi di mana data saya tadi disimpan. Ini terdapat kesalahan, kenapa kita tidak bisa melihat file hash-nya dikarenakan filenya masih terbuka. Sekarang kita coba terlebih dahulu, kita masukkan lagi. Nah, ini kita dapat melihat algoritmanya hash, kode hash dan juga pattern-nya. Lalu mari kita buka lagi Nah, ketika kita melakukan perubahan satu kejadian ini akan dicek dan dapat dicek. Contoh, misal kita hanya menambahkan atau menghapus satu angka di sini, lalu kita simpan, kita buat lagi, dan kita cek lagi. Nah, nampak kode hashnya akan berubah. Jika berubah, ini menandakan bahwa adanya perubahan dalam dokumen tersebut, walaupun itu hanya minor. Lalu availability-nya, jadi di sini kan menjamin bahwa data dapat diakses oleh pihak yang berhak pada kebutuhan. Nah, kita bisa menyimpan file ini ke Google Drive. Contoh implementasi sederhananya seperti itu. Ini kita tinggal tambahkan saja. Ini datanya. Lalu misalnya kita tidak sengaja menghapus file ini atau kita data kita reset. Masih ada, namun karena kita tadi sempat menghapus ataupun reset, pas kita buka tidak bisa karena filenya sudah hilang. Nah, dengan adanya ini, karena kita sudah backup di Google Drive, jadi kita tinggal pas aja di Google Drive. Untuk membuka file ini, walaupun sudah kita backup di storage lain, kita harus tetap memasukkan password protected. Jadi datanya tetap terjaga. Ini sudah bisa kita buka dan kita bisa download jika ingin menyimpan di dalam resource C ini. Melakukan pengimplementasian sederhana tadi dapat disimpulkan bahwa pertama bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga soal bagaimana kita dapat memiliki informasi tetap aman, tidak diubah, dan juga bisa diakses saat dibutuhkan. Nah, dengan memahami dan menerapkan beberapa prinsip keamanan komputer seperti confidentiality, integrity, dan juga integrity, kita dapat melindungi data dari risiko seperti pencurian, perubahan, tanpa izin, kehilangan akses. Prinsip-prinsip ini juga sangat penting diterapkan kehidupan pribadi maupun di lingkungan profesional. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan juga pengimplementasian sederhana untuk praktik DBL di materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.